Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melihat keadaan sebagian kaum muslimin yang ada di Indonesia ini, kita merasa sedih, merasa miris, merasa malu, merasa kasihan dan sebagainya. Karena apa? Karena tidak sedikit dari mereka yang ketika beribadah tidak bermodalkan ilmu dan pemahaman yang benar. Sehingga ketika mereka melakukan ibadah yang mereka lakukan itu kacau. Kemarin kita sudah membuat reaction sebuah video di mana jamaah haji dan umroh yang ketika sa'i mereka itu sambil bernyanyi-nyanyi, sambil membaca Pancasila. Kemudian ketika berkunjung ke Jabal Rahmah, mereka melakukan berbagai macam bentuk kesyirikan. Kemudian ada juga jamaah umroh yang merayakan ulang tahun dengan tiup lilin di dalam masjid. Na'udzubillah min dzalik. Dan masih banyak lagi cerita-cerita tentang jamaah haji dan umroh yang sangat menyedihkan. Dan di Indonesia sendiri begitu banyak kaum muslimin yang mereka ini melakukan ibadah yang aneh dan nyeleneh, membuat majelis sholawat, majelis yang satu ini. Kita simak videonya. Punya daya tarik bumi. Satu. Dan jin itu 1 meter dari orang duduk. Kalau dia liwat 1 meter, itu magnetnya sangat kuat sekali. Begitu dia liwat, begitu jatuh itu anak atau orang. Karena tekanannya kuat. Tapi saya ini hayal, tapi hayal. Saya pernah didatangi tokoh-tokoh jin. Jadi kata Habib ini, kalau ada jin yang lewat di samping manusia jarak 1 meter, ya, maka manusia itu akan jatuh, akan roboh, karena tekanan magnetnya dari jin itu yang sangat kuat. Magnet apa, Habib? Ini ngarang-ngarang aja Habib ini. Dan perhatikan kata Habib ini hayal, ya, ini hayal. Jadi ini jamaahnya sedang dikasih cerita hayalan, sedang dikasih cerita dongengan. Nabi dan para sahabat mereka tidak pernah menceritakan bahwasanya jin itu ada magnetnya, ada daya tariknya, yang kalau mereka lewat dekat manusia, manusia bisa jatuh. Bahkan di Al-Quran sendiri itu kan ada surat jin, tapi tidak ada sama sekali menceritakan seperti apa yang diceritakan Habib ini. Bahkan yang disampaikan oleh Habib ini bertentangan dengan ayat yang ada di surat jin itu sendiri, ya. Nanti kita akan bahas. Dan kita lanjutkan dulu videonya. Tapi saya ini hayal, tapi hayal. Saya pernah didatangi tokoh-tokoh jin. Lo percaya mau tidak terserah. Datang ke saya. Rombongan saya tak lihat, waduh kakinya lain. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan, mari. Saya tanya, ini yai dari mana? Saya dari Azraq. Azraq itu satu planet, walaupun dalam ilmu pengetahuan tidak ada. Azraq itu ibu kotanya jin, planetnya jin, namanya Azraq. Ini yang ahli ilmu hikmah mesti paham. Kalau tidak ahli ilmu hikmah nggak paham. Ini cerita karangan bebas kaum muslimin, ya. Ada planet namanya Azraq, planetnya para jin. Dan yang tahu adanya planet tersebut itu adalah orang-orang yang sudah belajar ilmu hikmah. Dan siapa orang-orang yang sudah belajar ilmu hikmah kaum muslimin? Mereka adalah para habib yang pintar mendongeng. Dan hikmah apa yang dimaksud? Wallahu alam. Mungkin hikmah yang jualan nasi pecel, ya. Kok bisa-bisanya mengaku didatangi jin yang terlihat bentuknya aneh. Justru yang aneh itu kalau ada manusia masa kini tahun 2023 tapi mengaku bisa melihat jin, itu yang aneh. Itu yang aneh. Jin itu kan makhluk yang gaib. Dan tidak ada manusia yang mengetahui sesuatu yang gaib kecuali para nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah pilih
untuk Allah Subhanahu wa taala beritahu tentang perkara gaib tersebut. Di dalam surat Jin ayat 26, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dialah Allah yang mengetahui perkara yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib tersebut. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, illa manirtada mir rasul, kecuali kepada rasul yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana ada manusia sekelas Habib kemudian tahu perkara yang gaib, tahu bahwa yang menemuinya itu adalah jin yang muslim, bahkan kiainya jin. Sementara cerita yang masyhur, sahabat yang menunggu makanan zakat, ya, kemudian didatangi oleh seseorang yang mencuri zakat tersebut. Kemudian setelah beberapa kali dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan baru tahu kalau itu adalah setan, itu adalah jin yang kemudian mengajarkan ayat kursi kepada sahabat tersebut. Tapi tanpa informasi dari Nabi Muhammad SAW, sahabat tersebut tidak tahu kalau itu adalah setan, tidak tahu kalau itu adalah jin. Masa iya ini Habib levelnya di atas sahabat Nabi? Sahabat Nabi tidak tahu kalau itu jin, tapi ini Habib langsung tahu kalau itu adalah jin. Bahkan kiainya para jin. Luar biasa, ya. Kita lanjutkan lagi videonya. Dia berdatangan ke tempat saya. Lalu saya tanya, kok hebat betul jauh-jauh ke sini, ada apa ini yai-yai? Bukan begitu, Bib. Saya mau minta ijazah. Loh, kenapa ijazah? Padahal kalian ini godang-godangnya ilmu kok. Jin itu sama dengan manusia, yang jadi wali kutub juga ada, pembesarnya aulia juga ada, yang setiap hari itu tidak pernah lepas ketemu dengan Rasulullah dalam yaqdotan au manaman. Di dalam kitab Tafakkur wal I'tibar as-Salat ala Nabil Mukhtar, ta'lif Syekh Ahmad bin Thabit al-Hasani. Di situ jelas sekali keterangannya gamblang. Jadi auliyanya itu besar-besar. Ketika kita mengucapkan Allahumma ghafir umat Sayyidina Muhammad, termasuk jin-jin yang mukmin terbawa. Allahumma ghafir mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, itu bukan untuk manusia saja. Jin pun mendapat doa dari kita, dan jin pun juga mendoakan kita. Cuma karena mereka tidak mempunyai gravitasi daya tarik bumi, selalu kasar. Kalau memegang sesuatu mesti harus keras. Itu watak jin. Karena apa? Tidak bisa kalau dia pegang langsung, harus nekan. Lalu saya tanya, untuk apa ayat kursi Yai? Sudah biasa dibaca kok. Tidak begitu, Beb. Di tempat saya itu banyak jin-jin kesurupan manusia. Wah, ajib betul ini. Tak pikir-pikir, bener juga tapi. Lo benernya ini kritikan, tapi kita dibikin KO sama dia. Gimana? Di sini ada nangis, anak nangis sedikit malam, kesurupan. Madrasah rame pingsan, kesurupan. Mana sih jin yang tidak jadi sasaran? Sedikit-sedikit jin, sedikit-sedikit jin. Rupanya jinnya ingin balas rupanya. Di tempat kita banyak kesurupan manusia. Saya jawab saja sudah, tidak usah pakai ijazah Yai. Jawabannya simpel saja, kosong-kosong sama-sama. Jadi bagaimana kaum muslimin ini mau pintar? Bagaimana kaum muslimin ini bisa faham tentang syariat Islam yang benar? Kalau di majelis yang mereka datangi, ternyata yang disampaikan adalah dongeng-dongeng, cerita-cerita hayalan. Yang disampaikan oleh Habib ini dongeng, cerita hayalan, ya, cerita yang gak jelas, cerita yang tidak memiliki makna. Kalau kisah jin yang sengaja mengganggu manusia itu memang ada, ya, kisah jin yang merasuki manusia itu ada. Nabi yang menceritakan bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan zikir-zikir kepada para sahabat agar
terhindar dari gangguan jin. Itu ada. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, mengajarkan kepada para sahabat untuk mengobati manusia yang terkena gangguan jin, manusia yang kerasukan jin, itu ada dengan cara ruqyah. Dan itu diatur menjadi bagian dari syariat Islam. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan. Tapi kalau cerita yang disampaikan oleh Habib ini, dikatakan ada manusia yang merasuki jin, ini kempros, gedabrus ini, bohong. Kalau bahasa Jawanya ngapusi. Bagaimana manusia ini dikatakan bisa merasuki jin? Sementara dengan jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an bahwasanya mereka itu, iblis, setan dari kalangan jin, itu bisa melihat manusia dari suatu tempat yang manusia tidak bisa melihat mereka. Di dalam surat Al-A'raf ayat 27. Belum lagi penjelasan para ulama tentang masalah manusia itu yang mengaku bisa melihat jin. Di antaranya Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, kalau ada orang yang mengaku bisa melihat jin, maka persaksiannya ditolak. Dan dia harus dihukum karena bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim. Oleh karenanya kaum muslimin, bergurulah dengan orang-orang yang baik pemahaman agamanya. Supaya baik juga amal kalian. Tidak semrawut, tidak sembarangan, tidak serampangan. Seorang ulama dari kalangan tabi'in, Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullah, beliau mengatakan, "Inna hadzal ilmuddin fangduru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu itu adalah bagian dari agama kalian. Oleh karenanya, perhatikanlah baik-baik dari siapa kalian mengambil ilmu agama. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.